Halo guys, perkenalkan nama saya Yosefus Kavasu Putramaru dari kelas 11K. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan maknanya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia harus segera membentuk pemerintahan untuk menjalankan negara yang baru merdeka. Langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi negara yang mandiri. Yang pertama, proses pembentukan pemerintahan pertama. Sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945 di Jakarta. Sidang ini menghasilkan keputusan yang penting, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden melalui mekanisme pemilihan secara aklamasi. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua itu sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua untuk membahas struktur pemerintahan dan pembagian wilayah Indonesia. Keputusan yang diambil dalam sidang ini adalah yang pertama, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, yaitu Menteri Dalam Negeri RAA Wiranata Kusuma. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Yang ketiga, Menteri Keuangan AA Miramis. Yang keempat, Menteri Kehakiman Suepomo. Yang kelima, Menteri Kemakmuran Insinyur Suratman. Yang keenam, Menteri Kesehatan Dr. Boentran Martodjojo. Yang ketujuh, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Yang ke-8, Menteri Sosial Iva Kusuma Sumatri. Yang ke-9, Menteri Pertanian Supriyadi kemudian diganti. Yang ke-10, Menteri Perhubungan Abi Kusno Jokorusjoso. Yang ke-11, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Jokorusjoso. Yang ke-12, Menteri Pemburuan Suerastri Karmatrimurti. 4 Menteri Negara tanpa portofolio. Yang pertama, Wahid Hasyim. Yang kedua, Mr. Maskur. Yang ketiga, Mr. Alexander Andreas Maramis. Yang keempat, Soepirzadi. Yang kedua itu membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sumatera, Tueku Muhammad Hasan. Jawa Barat, Soetarjo Karto Hadiksomo. Yang Jawa Tengah, R. Panji Suroso. Jawa Timur, R.A. Suryadi. Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara, Gusti Ketut Puja. Kalimantan, Pangeran Muhammad Noor. Sulawesi, Dr. GSSJ Ratulangi. Maluku, Dr. J. Latumeten. Yang ketiga, sidang PPKI ketiga 22 Agustus 1945.
Sidang ketiga ini membahas organisasi-organisasi yang akan mendukung jalannya pemerintahan Indonesia, yaitu yang pertama membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal yang awalnya dirancang untuk menjadi wadah politik rakyat. Namun, rencana ini dibatalkan karena adanya perbedaan pendapat. Yang kedua, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk menjaga pertahanan negara. Yang ketiga, mengubah KNIP menjadi badan legislatif sementara yang memiliki wewenang seperti DPR sebelum terbentuknya sistem parlemen yang tetap. Yang berikut itu makna pembentukan pemerintahan pertama. Pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia memiliki beberapa makna penting dan perjalanan sejarah bangsa. Yang pertama, menegaskan kedaulatan Indonesia. Dengan adanya pemerintahan, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa ia benar-benar telah merdeka dan mampu mengatur negaranya sendiri. Keputusan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia tidak sekedar memproklamasikan kemerdekaan, tapi juga membangun fondasi negara yang kuat. Yang kedua, menetapkan sistem ketatanegaraan. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi menjadi dasar hukum yang mengatur sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta kewajiban pemerintah. Struktur pemerintahan yang dibentuk juga memperjelas pembagian tugas dan wewenang dalam menjalankan negara. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Pembentukan pemerintahan menjadi langkah nyata untuk menjalankan fungsi negara sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, menghadapi tantangan dan ancaman. Pemerintahan yang terbentuk berperan penting dalam menghadapi tantangan, seperti upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dengan adanya BKR, Indonesia mulai menyiapkan sistem pertahanan nasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, menjaga stabilitas nasional. Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi dengan gubernurnya masing-masing bertujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan. KNIP berfungsi sebagai lembaga legislatif yang memastikan kebijakan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi. Yang terakhir itu kesimpulan. Pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia merupakan langkah krusial dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Melalui sidang PPKI, struktur pemerintahan dibangun, konstitusi disahkan, dan para pemimpin negara ditetapkan. Dengan adanya pemerintahan ini, Indonesia tidak hanya merdeka secara de facto, tetapi juga de jure, yang berarti negara ini benar-benar berdiri dengan sistem yang sah dan diakui. Langkah-langkah awal ini menjadi fondasi bagi perjalanan panjang Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat hingga kini. Itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih.